Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas sebuah konsep mengenai MVC framework. Oke, kalau kita melihat bahwa dalam mengembangkan sebuah website itu kan kita bisa memilih metode yang kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan from scratch mulai dari awal ya. Jadi kita buat masing-masing halamannya, kemudian kita hubungkan antara halaman tersebut. Nah, atau kita bisa menggunakan sebuah framework di sini. Jadi dengan adanya sebuah framework, yang pasti itu akan memudahkan kita dalam mengembangkan sebuah website. Oke, framework sendiri dia mengacu kepada sebuah konsep dari MVC atau Model View Controller, di mana dia merupakan sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan antara bagian modelnya dan juga bagian tampilan dan bagaimana website tersebut memprosesnya atau di bagian controller. Sehingga di sini kita nanti bakal punya tiga bagian ya. Yang pertama ada model, dia menangani masalah data. Kemudian yang kedua ada view, dia menangani terkait dengan masalah tampilan. Dan yang ketiga ada controller, dia bertugas untuk menghubungkan antara si model dengan view tadi. Nah, di mana sebuah MVC ini dia memisahkan antara proses pengembangan aplikasi berdasarkan dari komponen utama sebuah website yang membangun sebuah aplikasi seperti proses manipulasi data, kemudian antarmuka pengguna, dan bagian yang menjadi kontrol dalam sebuah aplikasi. Konsep dari MVC sebenarnya adalah konsep pemisahan antara logik dengan tampilan dan database. Oke, jadi seperti yang kita lihat di slide ini ya, komputer yang ada di sini ini adalah seorang klien, di mana dia akan melakukan request berupa protokol HTTP kepada bagian controller. Nah, kemudian kalau misalnya si user tersebut atau klien tersebut dia membutuhkan sebuah data di dalam sebuah websitenya, maka si controller akan mengambil data tersebut di bagian model. Di sana ada database, ada web service, dan lain sebagainya. Nah, kemudian data tersebut akan diberikan lagi ke bagian controller. Nah, kemudian setelah itu controller akan memberikan data yang tadi sudah diminta ke view, ke bagian view. Nah, jadi di bagian view dia berisi template, layout dari website yang kita buat. Nah, kemudian nanti yang akan ditampilkan ke si user itu adalah dari bagian view, yang dia sudah berisi tampilan dan juga database atau data-data yang dibutuhkan oleh si klien tadi. Jadi mekanismenya di dalam sebuah konsep MVC itu seperti itu. Oke, nah di dalam sebuah bahasa PHP, kita juga dapat mengimplementasikan konsep MVC dengan membangun sendiri sebuah framework berbasis Object-Oriented Programming, seperti yang sudah kita bahas di teori sebelumnya. Nah, selain kita bisa mengimplementasikan konsep MVC secara from scratch, kita juga bisa mengimplementasikan framework dari MVC yang sudah sangat umum, banyak digunakan dan siap digunakan, dan bisa dibilang dia relatif mudah dalam penggunaannya, seperti CodeIgniter, kemudian ada Cake PHP, Laravel, Zen Framework, dan framework-framework yang lainnya. Oke, kita akan membahas dulu terkait dengan konsep dari MVC ya, secara lebih jelas. Oke, intinya pada sebuah MVC kan tadi terdapat tiga bagian. Ada bagian model, kemudian view, dan juga ada controller. Nah, yang pertama ini ada bagian view. Jadi pada MVC, view dia bertanggung jawab untuk mendeskripsikan bagaimana tampilan sebuah website. Jadi istilahnya tanggung jawabnya si view ini itu adalah ke tampilan dari sebuah website. Nah, pada sebuah aplikasi website, view itu dapat berupa file JSON, XML, email, HTML, dan lain sebagainya. Nah, kita juga mengenal sebuah framework ya, tadi ada CodeIgniter atau Laravel atau yang lainnya. Pada Laravel setidaknya ada dua format view yang dapat langsung digunakan, yaitu yang pertama adalah plain PHP, dia adalah ekstensinya .php, kemudian dirender oleh PHP Engine. Kemudian yang kedua ada Blade Template.
dia ekstensinya adalah .blade.php, kemudian dia akan dirender oleh Blade Engine. Oke, kemudian bagian yang kedua adalah controller. Jadi pada controller ini dia menyediakan detail alur program dan transisi dari layer, dan juga bertanggung jawab akan penampungan event yang dibuat oleh user. Jadi misalnya user membuat sebuah event untuk submit ya. Jadi dia sudah mengisikan sebuah form, kemudian dia akan menyimpannya di dalam database, akan dia akan menekan sebuah tombol submit atau save gitu. Nah, dalam proses submit itu event akan dibuat oleh user dari view dan melakukan update terhadap komponen model yang menggunakan data yang dimasukkan oleh si user tadi. Nah, pada aplikasi berbasis website, sebuah controller ini bisa kita analogikan sebagai polisi lalu lintas ya, yang mengatur arah lalu lintas di sebuah jalan. Jadi, si controller ini dia akan mengatur HTTP request yang diterima dan mengarahkannya ke komponen yang sesuai untuk dapat ditangani. Jadi, dia tugasnya adalah mengatur proses request dan juga response yang nanti akan diberikan ke user. Oke, kemudian yang ketiga adalah model. Nah, pada sebuah MVC, model ini dia memiliki representasi sebuah data ya, yang nantinya akan digunakan oleh aplikasi, sebagaimana sebuah proses bisnis yang diasosiasikan terhadapnya. Jadi bisa dibilang pada bagian model ini dia lebih banyak menangani masalah data atau database. Jadi mulai dari proses manipulasi data, jadi kayak proses CRUD ya, create, read, update, sama delete, nah ini semuanya ditangani di bagian model. MVC sendiri dia dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah server-side MVC. Nah, pada server-side MVC ini dia biasa terjadi pada aplikasi yang bersifat web tradisional, yang tidak melibatkan client-side seperti JavaScript, Flash, dan lain sebagainya. Nah, pada server-side MVC ini, dia menyerahkan keseluruhan proses bisnisnya pada server. Jadi, seluruh proses bisnis di dalam website tersebut, terkait dengan mulai mungkin data dan informasi-informasi yang lainnya, ini semua diserahkan kepada server. Si aplikasi itu dia hanya bersifat menerima hasil pemrosesan yang sudah dilakukan oleh server tadi. Kemudian MVC jenis ini biasanya juga disebut sebagai thin client. Kemudian yang kedua adalah mixed client side and server side MVC. Jadi biasa disebut sebagai gabungan ya. Jadi dia merupakan gabungan antara client side dengan server side. Kalau yang sebelumnya tadi dia kan lebih ke arah server side. Nah, kalau ini dia merupakan gabungan antara si client side dengan si server side. Dia tidak menggunakan model sebagai jembatan untuk melakukan komunikasi kepada sebuah server. Jadi dia dibandingkan dengan server-side MVC yang sebelumnya, arsitektur jenis ini itu dia memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena dia lebih banyak komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Oke, kemudian yang ketiga ada yang namanya Rich Internet Application MVC. Jadi pada jenis MVC yang ketiga ini dia biasanya disebut juga fat client. Kalau yang tadi kan server side dia adalah thin client ya. Kalau yang ketiga ini dia biasa disebut dengan fat client. Jadi dia merupakan aplikasi web yang memiliki kemampuan yang fungsinya hampir sama seperti aplikasi desktop. Nah, cuman kalau di Rich Internet Application ini dia berada pada sisi client, sehingga dia memiliki mesin untuk mengambil data yang berada pada sebuah server. Sehingga pada klien terdapat bagian MVC sendiri dan hanya membutuhkan bagian model pada sisi servernya. Oke, jadi itu tadi ada 3 jenis dari MVC yang bisa kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan yang server side MVC atau client side MVC atau gabungan dari keduanya. Jadi di yang klien dan juga dari sisi servernya. Dalam konsep MVC itu kan sebenarnya kita hanya memisahkan ya antara bagian model, view, dan juga controller. Untuk menerapkan MVC sendiri, seperti yang tadi juga kita sudah bahas sebelumnya, kita bisa membuatnya dari nol atau from scratch. Jadi tinggal kita buat masing-masing filenya,
mana yang dia bertanggung jawab sebagai sebuah view, kemudian mana yang dia bertanggung jawab sebagai sebuah controller, dan juga mana yang dia bertanggung jawab sebagai sebuah model. Nah, kemudian tinggal kita letakkan di masing-masing folder secara terpisah. Contohnya, kita punya folder MVC. Di dalam folder MVC, dia memiliki 3 folder lagi ya, yaitu ada controller, kemudian model, dan juga view. Nah, di dalam folder-folder tersebut, baru dia berisi masing-masing file yang dia berperan sebagai bagian tersebut. Contohnya ini ada controller.php. Nah, dia berisi mungkin file konfigurasi atau hal-hal yang lainnya ya, yang berhubungan dengan website tersebut, itu dimasukkan di folder controller. Kemudian ada file yang bernama book.php atau mungkin model.php. Nah, kedua file tersebut dia merupakan file PHP yang berisikan terkait dengan model dari sebuah website. Dan dia diletakkannya di dalam folder model. Nah, kemudian ada booklist.php, kemudian ada viewbook.php. Mungkin untuk yang booklist ini dia berisi halaman website yang menampung semua data-data dari buku yang ada, yang nanti akan ditampilkan kepada si pengguna. Nah, kemudian untuk yang viewbook ini mungkin dia merupakan sebuah halaman bagaimana si website dia dapat menampilkan informasi atau isi dari si buku tersebut. Kedua file tadi ini juga dimasukkan di dalam folder view. Nah, kemudian untuk yang halaman utamanya, ini juga kita buat di luar dari ketiga folder tersebut. Biasanya dia berisi hanya file-file kecil saja ya. Jadi isinya itu dia nggak banyak, biasanya dia hanya berisi tentang pemanggilan-pemanggilan kepada file-file yang sudah kita buat sebelumnya tadi, kayak semacam controller.php, kemudian model.php, sama misalnya viewbook.php. Nah, sehingga untuk isinya sendiri atau kontennya sendiri ya dia berada di dalam folder-folder yang tadi sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga untuk yang di file index.php biasanya dia hanya berisi sedikit informasi yang dituliskan di index.php. Dia hanya memanggil beberapa file-file yang ada sebelumnya untuk dijadikan satu di dalam sebuah file index.php. Oke, kita berbicara mengenai sebuah framework ya. Jadi, dengan adanya framework, secara sederhana, sebuah framework dia merupakan sekumpulan objek yang saling berinteraksi untuk menghasilkan sekumpulan fungsionalitas, yaitu domain dari framework tersebut. Framework sendiri, dia merupakan sebuah reusable design suatu sistem yang mendeskripsikan bagaimana sistem dikomposisi menjadi sekumpulan objek yang dapat berinteraksi. Nah, sistem tersebut dapat berupa aplikasi utuh maupun aplikasi subsistem. Jadi dengan adanya framework, seharusnya kita bisa lebih mudah dalam mengembangkan sebuah website. Karena dia sudah ada beberapa fungsionalitas yang bisa langsung kita gunakan, yang tidak perlu kita buat lagi dari nol atau dari awal. Nah, kelebihannya apa sih kita menggunakan sebuah framework? Jadi, yang pertama, dengan adanya framework, ini kita bisa mengurangi development effort. Jadi, kita tidak perlu capek-capek mengembangkan sebuah website, karena dia sudah, istilahnya sudah bisa langsung kita gunakan gitu ya. Jadi, kita tidak perlu membangun dari awal, jadi kita juga otomatis akan menghemat waktu juga di sini. Karena kita tidak perlu memulainya dari awal, tapi sudah langsung kita bisa mengimplementasikan beberapa fungsi-fungsi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan integrasi. Nah, kalau misalnya kita berbicara antara website satu dengan website yang lain, saat kita menggunakan framework yang sama, itu akan lebih mudah untuk diintegrasikan. Jadi yang perlu diingat di sini adalah kalau kita menggunakan framework yang sama ya. Jadi misalnya kalau kita menggunakan framework yang berbeda, nah itu biasanya nanti akan lebih prosesnya akan lebih banyak atau lebih panjang dibandingkan dengan kita menggunakan framework yang sama. Kemudian yang keempat adalah masalah maintainability. Jadi dengan adanya sebuah framework, nantinya website kita akan lebih mudah untuk dipelihara atau di maintenance. Dan yang terakhir adalah masalah efisiensi dari sisi waktu dan juga mungkin dari sisi biaya. Jadi dengan adanya si framework ini kita bisa lebih hemat dari sisi biaya dan juga dari sisi waktunya. Oke, beberapa karakteristik dari sebuah framework adalah fungsionalitas pada sebuah objek atau partisipan framework ini tidak selalu lengkap, tetapi ada bagian yang harus dilengkapi oleh si pengguna framework tersebut.
Jadi kita jangan berpikir bahwa dengan adanya framework itu kita bisa 100% otomatis langsung gitu ya, langsung disediakan oleh si framework tersebut. Nah, konsep tersebut itu tidak selalu berjalan. Karena ada beberapa framework yang dia tidak memberikan semua fungsionalitas kepada si pengguna itu secara lengkap. Jadi kita harus melengkapi bagian-bagian yang kita butuhkan tersebut. Kemudian juga sebuah framework itu biasanya dia hanya mengekspos bagian yang akan diubah atau disesuaikan oleh pengguna, sedangkan bagian lainnya tidak diekspos. Nah, ini kita menggunakan konsep dependency injection ya. Jadi kalau yang website yang bersifat tradisional, ini kan dia fungsi utamanya itu biasanya dibuat di satu file. Nah, kemudian nanti tinggal kita menyusun beberapa fungsi-fungsi yang kecil-kecilnya. Nah, ini biasanya dia masuk ke dalam konsep rigid design. Jadi dia akan mengumpulkan beberapa fungsi-fungsi yang ada tadi, dijadikan sebagai satu. Nah, kemudian yang kedua ada dependency inject. Jadi kita punya yang namanya dependency injector. Nah, dia yang akan bertugas untuk mengambil atau menghubungkan file-file kecil-kecil tadi atau fungsi-fungsi kecil tadi ke dalam satu fungsi utama website kita oleh sebuah dependency injector. Nah, konsep dari dependency injector ini dia lebih ke konsep modular design, seperti yang sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Jadi kita akan mengarahkannya ke arah dependency injected, di mana dia akan menggunakan konsep modular design.